Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan iman kepada Allah dengan judul topik mengenal rukun iman yang merupakan tugas LK2 oleh Rozi Dasman. Adapun capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan rukun iman, menghafal rukun iman dengan benar, serta menyebutkan arti iman kepada Allah sehingga dapat menerapkan perilaku beriman kepada Allah. Alur tujuan pembelajaran yakni 1. Peserta didik mampu menyebutkan dan menghafal rukun iman dengan benar. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan arti iman kepada Allah dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan beriman kepada Allah. Iman artinya percaya. Rukun iman adalah pondasi keyakinan dalam Islam. Setiap umat Muslim wajib percaya kepada rukun iman. Nah, rukun iman itu ada 6 macam. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi atau rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baik, kita masuk ke yang pertama, iman kepada Allah. Kita dapat mengenal Allah melalui nama-namanya yang agung. Nama-nama Allah yang agung disebut dengan Asmaul Husna. Di antaranya yaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta. Ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Dan ada juga sungai, gunung-gunung, dan lautan. Semua itu adalah ciptaan Allah. Dapat kita lihat pada gambar ini. Allah mencipta alam semesta. Nah, di sini kita lihat bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Kemudian pegunungan, sawah yang indah itu juga diciptakan oleh Allah. Kemudian berbagai hewan dan jenis tanaman itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya bahwa malaikat ada yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat yang harus kita percaya ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas membawa wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki. Yang ketiga, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Rakib bertugas mencatat segala amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atib bertugas mencatat segala amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas menanyai amal manusia di alam kubur. Malaikat Nakir juga bertugas sama dengan malaikat Munkar. Kesembilan, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. 10, malaikat Malik bertugas menjaga
pintu neraka. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, iman kepada Nabi atau Rasul. Nabi yang wajib kita ketahui ada berjumlah 25 Nabi. Nah, sebagai umat Islam, nabinya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan nabi terakhir atau penutup dari segala nabi-nabi. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan dituliskan pada kitab yakni Al-Quran. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang paling dahsyat. Semua yang ada di bumi akan hancur. Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Air laut naik ke daratan seperti tsunami. Semua makhluk hidup akan mati, termasuk manusia. Iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketentuan atau keputusan Allah yang bersifat pasti dan berlaku pada setiap makhluknya, sejak awal hingga akhir. Contoh, seseorang lahir dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian umur, kematian, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian qadar artinya adalah takdir atau ketetapan Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali sebelum penciptaan alam semesta. Qadar sering dikaitkan dengan ketentuan Allah di Laut Mahfuz. Contoh, seseorang ditakdirkan menjadi kaya karena usahanya dan kerja kerasnya. Contoh yang kedua, takdir seorang bayi lahir di keluarga tertentu seperti keluarga miskin atau keluarga kaya. Menerapkan perilaku beriman kepada Allah dapat dilakukan dengan cara: satu, meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, berbakti kepada orang tua, dan menolong sesama. Ketiga, selalu bersyukur kepada Allah dan gemar bersedekah. Yang keempat, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti meninggalkan sholat, berbohong, durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kelima, gemar membaca Al-Quran. Keenam, berteman dengan orang-orang yang soleh. Ketujuh, sabar dalam menghadapi musibah. Demikianlah paparan dari rukun iman serta menerapkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.